Oke, nama saya Igor dan ini adalah podcast yang akan membahas tentang sakit hati. Kali ini kita kembali lagi bersama Mbak Rewinda. Hai. Halo, asik. Tahu nggak siapa Rewinda itu? Rewinda adalah yang bikin penonton saya cukup banyak. Serius, kalau nggak ada kamu, Gimik. Iya, lebih ke pansos kali ya. Iya, pansos. Lebih ke pansos gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, karena pansos adalah budaya asli orang-orang zaman sekarang dan sekarang pun udah beda gitu ya. Dulu kan tag-nya cuma pakai HP terus backgroundnya miring. Yeah. Nah, yang ini lumayan lah paling nggak lah, dan backgroundnya cukup bagus. Iya. Backgroundnya adalah background militer. Nah, Mbak Rewinda ini sekarang kan lagi hobi apa ya? Hobi nge-gym gitu nih. Itu sebelumnya pernah nge-gym gitu kan? Atau Enggak sih, kalau nge-gym tuh sebenarnya baru-baru ini. Cuman sebelumnya tuh kayak emang udah sering workout gitu loh. Udah Kayak, sering workout? ya biasa program apa? Problematika perempuan tuh kayak gak suka perutnya buncit. Problematika. Terus kalau pakai crop top kan nanti jadi jelek gitu kan. Terus kayak Iya. ya udah workout aja sendiri, terus kayak rasanya tuh kurang. Jadi akhirnya ya udah decide untuk nge-gym itu. Oh gitu. Berarti kalau nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, badannya nggak nganu gitu ya? Gak bagus gitu. Nggak bagus gitu ya. Wow. Berarti tapi kan gini, kalau ada cewek juga yang dia nggak mau gym tapi dia pakai skincare tuh. Itu kan lebih ke muka ya. Kalau Maksudnya concernnya skincare- berarti ke muka. Aku nggak concern ke muka sama sekali. Yang penting kayak badannya kenceng gitu, sehat. Gitu. Nggak yang ke muka gitu, atau ya skincare banyak lah ya, ada yang ke kulit kayak Ke kulit, ya. lotion gitu-gitulah, terus muka. Nah, aku kurang ke situ, lebih ke badan aja gitu. Gitu. Apa sih yang dicari dari apa ya? Yang dicari dengan nge-gym atau apa gitu? Ya satu itu sih, biar badan kenceng, Biar badan terus kenceng. hidup juga gimana ya, kayak enteng gitu. Kalau badannya kenceng, terus saya pede juga. Gitu. Saya dirinya makin nambah Percaya juga. diri Terus makin nambah. bentuk tubuhnya juga jadi lebih bagus lagi kan. Kalau misalnya dilatih buat nge-gym itu. Sama Oke. apa ya, kayak karena sebelumnya pola hidupku berantakan banget nih. Oke. Terus akhirnya decide untuk nge-gym itu. Sekarang tuh pola hidup jadi tidurnya lebih awal, bangunnya lebih pagi karena harus nge-gym itu. Setelah itu ngelakuin aktivitas kayak kerja. Jadi hidupnya teratur gitu. Oh gitu. Berarti bukan karena pengen orang lain nge-gym terus ikut-ikutan Enggak. FOMO gitu. Enggak lah, ya? ngapain? Asik. Yang aku lihat sekarang tuh banyak postingan-postingan yang dia itu gini loh. Apa tuh maksudnya itu? Membeberkan ininya, lekuk tubuhnya. lekuk tubuh itu cewek-cewek itu, Iya. apalagi yang ya tempat-tempat gym gitu kan, postingannya kan biasanya kan. Gue banget. Wow. Sayang saya tidak melihat. Enggak sih, sebenarnya kayak kalau misalnya memperlihatkan bentuk tubuh ya balik lagi ya karena mungkin merasa pede, ih badan gue bagus banget gitu. Terus akhirnya mereka kayak foto terus lekuk tubuhnya diliatin kayak gitu. Gitu aja sih. Nah, tapi kan gini ya. Awal yang emang dari awal nggak pede atau karena ada trigger nih. Mungkin kan trigger bisa dari orang lain juga Iya. nih. Sebenarnya karena iya pasti sih kayak ada seseorang yang bikin ih kok keren ya, badannya bagus ya. Iya nggak sih, maksudnya gitu. kayak artis-artis juga banyak gitu kan yang kayak badannya kok bagus gitu. Apalagi tuh kayak aku suka banget sama cewek yang perutnya tuh ada garisnya gitu di tengah-tengah. Enggak, six pack kan, kalau cowok kan six pack ya. Itu kayak aku suka yang cewek tuh cuman garis aja di tengah sini tuh garis gitu. Yang gimana sih aku? Biasanya kalau foto ngeliat di sini tuh kayak ada ngedekok gitu loh. Nah, itu tuh kayak terus perutnya rata. Jenderal ya dekok. Itu kayak perutnya tuh rata gitu. Iya. Nah, itu aku suka ngelihatnya gitu. Sebenarnya karena sama pengen juga apa ya itu biar sehat aja, badannya bagus. Tapi kan ada trigger gara-gara biasanya kan ada orang-orang yang kamu kok sekarang badannya gini sih gitu. Itu Iya. ada nggak? Ada nggak? Enggak gitu kayak So gitu. far kalau buat ke aku sendiri, aku nggak pernah digituin sama orang, malah kayak orang-orang bilang
badannya bagus, BB-nya berapa sih, berat badannya berapa kayak gitu, gitu. tingginya berapa gitu. Ya nggak pernah ada komen negatif ke aku. Cuman ya kalau kayak gitu teman aku banyak sih yang kayak badannya kurus banget gitu. Coba deh ini gitu. Badannya kayaknya kalau turunin dikit bagus deh kayak gitu. Nah, kalau kan banyak nih orang-orang yang apa ya? Dia itu kayak kayak kamu bilang tadi, mungkin kamu tuh terlalu kurus deh. Kamu terlalu gemuk deh. Itu kamu gimana tuh? Kan banyak juga orang yang gara-gara digituin mereka jadi sakit hati nih. Iya sih, sebenarnya tergantung penerimaan personal masing-masing ya. Kalau misalnya mereka menerimanya dengan positif, kayak itu bisa dijadiin motivasi. Tapi kalau mereka menerimanya dengan negatif ya malah worse gitu, malah lebih parah gitu. Ketika mereka menerimanya kayak, ya ampun kok mereka bilangnya kayak gitu sih, badan gue gendut gitu, misalkan badan gue gendut banget atau gue kurus banget, mereka kok bilang kayak gitu sih gitu. Soalnya kan untuk apa ya, macam-macam orang gitu ya. Ada yang orang susah gendut, ada yang orang susah kurus gitu, kayak udah makan banyak tetap kurus buat yang kurus, buat yang gendut makan banyak makan sedikit pun tetap besar gitu loh. Iya, temanku ada juga yang kayak gitu, soalnya dia diet kayak gimana, tapi aku melihatnya tetap dia segitu-gitu aja gitu loh. Iya. Tuh. Nah, terus kan banyak nih artis-artis, mungkin influencer yang bilang self love lah gitu. Padahal apa ya? Dia nggak memperhatikan kalau sebenarnya dengan dia makan terus gitu kan apa ya? Justru nggak sehat tuh. Iya, maksudnya gimana ya? Ada nih contoh orang yang kalau misalnya habis putus cinta gitu. Putus cinta. Biasanya kalau habis putus cinta itu balik lagi ke orang masing-masing. Maksudnya mereka tuh kayak lebih milih gue habis putus, gue pengen makan banyak gitu. Gue habis putus, gue nggak mau makan, gue mau apa ya? Dibilang diet juga enggak. Ada yang putus, mereka jadiin motivasi kayak, lihat loh gue bakalan bisa lebih bagus, lebih keren lagi, gue bakal lebih cantik dari sebelumnya, lo bakal kelopak-kelopak lagi sama gue kayak gitu. Atau aku lebih cantik dari mantanmu, dari pacarmu yang sekarang gitu. Iya gitu, gue bisa buktiin bisa. Dan banyak banget juga orang-orang yang dia itu karena terlalu apa ya, self love gitu, dia nggak memperhatikan mungkin pola makannya gitu. Jadi kan ada yang bilang nih, mungkin apa ya, dokter atau apa gitu, kalau dia itu terlalu dengan dia stres, dia makan gitu loh. Soalnya dari awal itu kan orang yang apa jenenge iki, manuke iki jan. Manuke distract marai lali. Yo Ben. Dari awal kita hidup itu kan kita langsung ditetein ya. Iya, apa tuh? Iya, maksudnya dikasih ASI. Nangis kan ditetein. Terus kalau kita lapar nangis, dikasih makan kita udah meneng gitu kan. Iya, meneng diam gitu lah. Nah, kan itu sebenarnya juga berpengaruh juga dengan sampai kita sekarang juga, ketika kita pusing, kita sakit hati gitu, terus makan aja lah nggak apa-apa, terus tapi dia tanpa memperhatikan pola makan itu gitu loh. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang dia itu terlalu sakit hati. Menurut kamu gimana nih kalau ada yang bilang kamu tuh gendutan atau kamu tuh terlalu kurus banget gitu? Menurut kamu gimana tentang orang-orang yang mungkin dikatain body shaming ya? Iya. Gimana ya? Kayak kalau misalnya orang sakit hati itu kan balik lagi ke personal masing-masing ya. Betul. Kalau mereka pilih untuk makan, it means kayak ya udah. Kalau ini maksudnya aku sebagai perempuan ya, kalau misalnya putus gitu, gue pengen makan banyak aja, berarti dia kayak nggak peduli, gue nggak akan balik lagi sama dia. Berarti kan dia tidak memperhatikan apa ya, tidak memperhatikan tubuhnya lagi. Jadi gue nggak peduli lo mau balik lagi sama gue atau enggak gitu. Soalnya gue udah stres banget, gue udah nggak mau ngulangin lagi sama lo gitu. Gue udah, daripada gue yang capek, ya udah gue mau ngelakuin apa yang gue mau gitu. Sebenarnya jatuhnya itu juga tetap self love sih, karena
dia kan tidak memperhatikan yang sebelumnya, yang apa yang sudah terjadi. Iya. Nah dia lebih mikirnya ya udahlah gue kedepannya gimana gitu. Nah mungkin dengan dia makan banyak itu dia mencintai diri dia sendiri. Oh, cara mencintai diri dia sendiri adalah dengan dia tidak peduli lagi gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya itu malah negatif. Iya. Tanpa dia memperhatikan kesehatan dia gitu loh. Tergantung sih, kalau misalnya itu hanya untuk pelarian sesaat. Kalau saat sih oke. Nah kalau setelah mungkin dia habis makan banyak kayak anjir gue kenapa sekarang jadi gede banget nih badannya habis putus gitu. Iya sih berarti gue bahagia nih gitu kan. Iya. Nah mungkin setelah itu dia bakal mikir kayak gue nggak bisa nih kayak gini. Nah itu juga bentuk self love juga, gue nggak bisa kayak gini, gue harus pola makannya harus bener lagi, atau mungkin gue harus olahraga gitu. Jadi gimana ya, kayak banyak banget cara orang untuk mengatasi sakit hatinya mereka sendiri gitu. Oke. Nah, gitu kalau untuk orang yang setelah putus misalkan, terus mereka lebih milih kayak gak makan gitu. Ada. Ya itu dibilang self love juga nggak bisa sih, karena sama aja jatuhnya merugikan diri sendiri gitu. Karena bisa sakit, terus badan jadi kecil, kurus, terus kayak kayak lemah gitu loh. Tapi ya sama, balik lagi kayak itu cara dia untuk mengatasi suatu permasalahan. Oke. Nah, tapi mungkin setelah itu mereka bisa bangkit lagi kayak, oh gue nggak bisa kayak gini, gue tetap harus makan teratur, gue tetap harus hidup sehat kayak gitu. Tapi dari dirimu sendiri itu kan tadi emang apa ya, triggernya emang dari dirimu sendiri ya, yang emang pengen tampil perfect gitu kan mungkin sporty. Kan tampil sporty gitu. Ada nggak nih dari orang luar yang dia ngatain kamu dulu? Aku dulu pernah lihat apa ya? Enggak sih, enggak pernah. Biasanya malah dikatanya rasis gitu, kayak ya tadi aku bilang aku enggak pernah yang kayak ras Cina gitu-gitu loh. Dari Cina gitu. Terus biasanya aku paling kayak waktu itu aku pernah bikin TikTok gitu kan. Iya. Terus ada yang komen, badannya bagus banget sih. Itu BB-nya berapa, tingginya tuh berapa. Dan untuk mereka bilang kayak gitu kayak, iya senang sih dibilang kayak gitu. Padahal pas ngaca tuh kayak, anjir gue ngelihat orang-orang yang menurut gue kurus dan badannya jauh lebih bagus daripada gue masih tetap masih minder gitu loh. Menurut gue tuh kayak, badan gue masih kurang. Tapi ya aku tidak menganggap mereka body shaming. Malah mereka yang bikin aku jadi kayak termotivasi gitu loh. Malah jadinya motivasi ya, jadi cambuk gitu ya. Kayak pengen lebih. Mereka udah bilang badan gue bagus. Mungkin kalau misalnya contoh otot-otot dikencengin lagi. Jadi dia tuh lebih kok badannya udah bagus kenceng lagi. Nah kayak gitu. Ya, tapi kalau kamu sendiri nih, apa jenis ini ada nggak? Maksudnya orang yang menginfluence buat jadi seperti itu, atau mungkin pengen jadi badannya kayak siapa gitu? Ada seseorang yang bikin aku kayak gitu, dan akhirnya kayak aku bener-bener yang seniat itu, kayak gue harus bangun pagi. Gue nggak peduli gue tidurnya malam, yang penting pagi gue udah harus bangun. Even though aku tidurnya pagi jam 3, jam 4 gitu, jam 6 atau setengah 7 lah paling maksimal, aku udah harus bangun. Ya, buat sarapan beberapa aceng. Aku nggak, sebelum nge-gym tuh aku jarang banget yang namanya makan sarapan dulu. Dan sekarang pun kayak aku ngerasa gara-gara orang itu, aku ngerasa kayak sangat berterima kasih sekali sih sama orang itu. Kayak dia bikin aku jadi termotivasi untuk punya badan yang bagus kayak dia. Oh, buat seseorang yang di dekat nih? Jauh sih, kayak aku ngelihat dari postingan dia gitu. Oh gitu, berarti ada influence gitu ya, bukan karena kamu bukan ada karena ada orang lain yang di sini gitu. Iya. Soalnya kan banyak juga artis-artis yang kayak gitu juga gitu ya. Menurutku itu sangat menginfluence sih, kayak contohnya artis-artis yang suka nge-gym gitu. Terus pengen badan seberapa kalau kamu sekarang? Maksudnya apakah pengen jadi produser? Enggak lah. The Rock? Enggak, kalau yang penting badan segini-segini aja, stabil segini-segini aja. Yang penting ketika orang lihat badannya kenceng gitu. Badannya kenceng. Ototnya. Oh, ototnya. Oke, kalau dilihat tuh kayak, kok kenceng semua sih gitu, nggak yang berlemak gitu. Soalnya sebelum aku nge-gym ini gue tuh kendor-kendor gitu loh, kayak digoyang-goyang tuh bisa buat ayunan gitu. Sekarang udah nggak bisa, kayak senang banget gitu, kayak
Ya ampun, gue progresnya padahal baru 2 minggu. Baru 2 minggu udah bisa segitunya ya? Tapi kayak ya happy balik lagi karena satu kemauan supaya badan bagus, terus yang kedua emang pengen kenceng aja dan pengen hidup sehat juga. Oke. Nah, tentang body shaming nih, kan apa ya? Kalau orang lihat gitu, kayaknya agak apa ya, kurang menarik nih ya, agak kurang menarik. Kurang baik lah. Kurang baik. Terus banyak juga loker itu kan ditulis good looking gitu. Kamu pasti sering nemu kan? Lah, menurutmu gimana tuh? Apakah perlu kalau ada loker yang ditulis good looking gitu? Kalau menurutku gimana ya? Body shaming itu bisa dari eksternal, bisa juga dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri gitu. Contoh misalkan kita ngaca. Terus nih. Abis itu kita ngelihat, ya ampun kok gue kurus banget ya. Itu udah termasuk body shaming juga. Oh, body shaming tapi dari diri sendiri ya? Nggak melulu dari orang lain gitu. Terus ya kalau gendut, aduh kok gue gendut banget ya. Nah setelah itu pikiran mereka apa ya, gendut mikirnya gimana, yang kurus mikirnya kayak gimana. Terus kalau untuk yang good looking, setiap perusahaan manapun pasti akan menuntut untuk good looking. Tapi balik lagi, good looking yang dimaksud mungkin bukan masalah badan yang gendut atau kurus, melainkan kayak cara berpakaian, rapi atau tidaknya, bagaimana mereka bisa berpakaian selayaknya dan enak untuk dipandang gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi bukan yang mengarah ke bentuk badan, lebih ke cara berpakaian, berpenampilan. Tapi kan menurutmu nih, kalau cara berpakaian itu menentukan nggak tuh? Iya dong, menentukan banget. Kalau misalnya contoh kita gimana ya, kita mau pergi, contoh kecil deh, kita mau pergi ke kondangan. Yes. Kan kita nggak mungkin pakai, nggak mau ya, itu dia nggak mungkin kan. Gimana caranya kayak kita harus bisa berpakaian rapi supaya gak dapet body shaming itu. Oke. Berarti menurut apa namanya, body shaming itu nggak melulu tentang badan ya, tentang style juga bisa ya. Bisa. Nah kan banyak nih adik-adik yang dia itu apa ya? Adik-adik. Iya serius, yang dia bonceng Satria FU. Terus celananya jaring-jaring, toh. Celananya jaring-jaring, bajunya enggak, ini emang lipat aja. Terus bajunya tuh pink, helmnya warna biru. Oh ya. Nah, menurutmu gimana tuh? Gak bisa dikatakan jelek ya, karena zaman sekarang style itu luas banget, banyak banget bentuknya gitu loh. Betul. Dan kembali lagi ke personal masing-masing. Ketika mereka nyaman pakai itu, ketika mereka pede pakai itu, ya itu nggak ada masalah. Tergantung perspektif orang ketika menilai. Ketika menilai. Jadi kan gini, ketika mereka kayak gitu, kita juga bebas berpendapat dong harusnya dong. Bebas berpendapat, dan kalau mereka nggak mau dikata-katain seperti itu ya jangan bikin orang lain berpendapat yang jelek juga. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol orang kayak harus memuji kita seperti apa. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri, apakah kita mau mendengarkan mereka atau tidak. Kalau emang komentar mereka baik, perlu kita dengar. Kalau komentar mereka negatif, ya udah cukup didengar aja, tidak usah dimasukkan ke hati gitu. Karena yang ada ya balik lagi ke diri sendiri, jadi nggak baik kan. Iya sih. Jadi negatif juga untuk diri sendiri. Kalau make up, apakah itu termasuk self love juga menurutmu? Skincare, salah satu bentuk self love tuh skincare, karena mereka berarti merawat wajah ya. Kayak mereka rutin nih, ada skincare pagi mereka harus pakai apa, terus nanti siang harus gimana kalau keluar tuh biar nggak kena matahari, karena matahari kan juga jahat juga nih untuk kulit. Nah makanya kayak harus pakai sunscreen gitu-gitu. Terus nanti kalau malam biar mukanya lembab gitu, dia pakai skincare yang malam gitu. Sama aja sih, bisa bilang ya. juga. Tapi gini, banyak adik-adik juga nih yang dia itu mungkin baru belajar, atau emang dia nggak tahu diri, dia itu pakai make up, tapi menor dan juga kulitnya jadi abu-abu nih, yang sini putih, sini belang lah ya. Ya belang gitu lah. Lebih kayak zebra nggak? Jalan zebra cross.
Tapi yang belang itu kan lebih disukai ya. Ya gimana tuh? Blaster. Blaster. Nah, menurutmu gimana tuh kalau ada orang yang kayak gitu, apakah kamu ngatain atau cuman batin gitu? Itu semua orang pasti. Aku pun juga akan, itu gimana sih pakainya kok kayak gitu. Tapi iya kan? kembali lagi mungkin mereka nggak tahu nih, ada di dalam skincare atau dalam makeup tuh ada yang namanya shades. Shades itu yang menentukan warna makeup sama warna kulit. Iya, kayak shading gitu ya. Kalau untuk pemula, newbie itu mereka berdandan kayak gitu belang. Menurutku kayak mereka belum tahu aja nih shades apa yang cocok sama kulit mereka. Gitu. Jadi makanya kayak gitu. Kalau misalnya dibilang, pasti dalam hati mikir ini gimana sih, ya semua orang pasti kayak gitu, nggak mungkin enggak. Tapi gimana cara kita juga kayak tidak menyakiti hati orang ketika berkomentar, mungkin dengan bahasa baik ya, kayak coba deh browsing gitu, terus warna kulitmu cocok sama warna apa nih, shades apa dalam make up gitu. Itu kan kayak oh iya juga ya, apalagi kan sekarang udah canggih banget nih, ada aplikasi banyak banget yang bisa bantu kita untuk menentukan shades make up sama warna kulit kita. Aplikasi? Emang ada aplikasinya gitu? Ada. Tit, nggak mungkin ya kalau diomongin. Oh gitu. Berarti sebenarnya bisa juga ya kita caranya lihat dari aplikasi itu kita cocok nggak gitu? Iya, jadi kayak aplikasinya bentuk kamera gitu kan. Kita ngaca, terus bahkan di filter Instagram pun ada filter yang bisa bantu kita untuk menentukan shades warna make up sama kulit kita. Oh gitu. Jadi di Instagram juga ada. Jadi ini muka gitu kan, ini putaran gitu tuh warna-warna gitu. Nah, warna iya, mana iya. yang bisa kayak yang apa? Itu aku yang kemarin itu yang rambut. Apa tuh? Yang rambut bagusnya cocok di muka kita tuh. Gitu. Nah, banyak banget kan sekarang, nggak cuma aplikasi, di filter Instagram pun filter juga Instagram juga ada. Wow, keren sekali ya. Iya, kan udah canggih banget ya zamannya ya. Udah sangat maju. Nah, ada fenomena nih. Fenomena orang itu dia saking pengennya terlihat cantik, dia sampai operasi plastik. Iya. Dan operasi plastiknya malah mirip Barbie gitu loh. Iya. Nah, itu apakah terlalu over self love atau gimana kalau menurutmu itu? Atau emang gimana? Bukan over self love juga ya. Mereka lebih kurang pede. Lebih kurang pede. Kayak kurang percaya diri. Oh, gitu. Makanya akhirnya mereka lebih milih untuk operasi plastik supaya lebih cantik lagi. Yang padahal mungkin dengan makeup aja udah bisa cantik. Iya. Tapi karena mungkin dari omongan orang-orang, mereka mikir kayak enggak, gue nggak bisa kayak gini, gue masih kurang cantik. Oke. Kayak kalau Cinta Luna kayak gitu. Nah, dia udah cantik banget, udah perfect banget loh. Iya. Terus tapi masih kurang terus kayak gitu. Sebenarnya mungkin mereka yang operasi plastik karena kurang pede aja sih. Karena kurang pede. Diri. Dan karena mungkin banyak uang ya. Iya itu sih faktornya itu. Masih lama nggak? Ngapa toh? Masih sampai malam tuh di sini paling? Ngapa toh? Otak kan tapi benar. Ada yang sana soalnya. Ya. Tinggal bentar ya Pak ya. Jadi Kowe ketwingi lho, agar aku tek neng kene kowe ngrusak frame, ngerti dah? Bentar. tuh. Apa ya tadi ya? Gara-gara Fahmi distract. Apa sih tadi, masalah apa sih? Lupa juga. Operasi plastik itu ya emang kurang pede gitu aja ya. Ya berarti kita minimal itu kalau kita nggak mau kita menunjukkan self love kita adalah dengan hidup sehat ya. Iya. Nggak perlu yang harus keluar duit banyak juga Nggak gitu. perlu. Ya gimana ya? Menurutku self love yang simpel adalah ketika bisa mengatur pola hidup kayak gimana. Keren sih. Pola makan kayak gimana, pola tidur kayak gimana, terus kesehatan kulitnya juga diperhatikan juga. Terus kalau misalkan emang menurut mereka masih kurang untuk perempuan ya, mungkin bisa ditambah dengan riasan di muka. Terus juga cara berpakaian lebih dipilih-pilih lagi. Itu pasti udah perfect deh. Setuju. Nggak perlu yang harus mahal-mahal kok. Setuju. Ya, oke lah kalau gitu, thank you banget Mbak Rewinda yang sudah pernah mengangkat konten saya ya. Saya pansos waktu itu jujur, dan ya mungkin semoga dengan ini nanti bisa naik lagi ya. Iya, amin. Jadi ya thank you banget buat yang udah dengerin lah. Mungkin sampai segini dulu obrolan kita, dan jangan lupa follow Mbak Rewinda di Instagramnya. Instagramnya. Rewinda. Nanti di bawah sini. Di bawah situ. Nanti tak tulis depan, tenang aja.
Dan juga tetap dengerin Sakit Hati Podcast. Bisa dengerin di konten audio juga di banyak platform. Terus ada yang video juga nanti di Instagram, di YouTube juga ada, meskipun saya nggak terlalu fokus YouTube. Dan juga dengerin LSM Podcast gitu. Nanti ada di aplikasi Noise. Obrolan saya sama Srut dan saya Igor pamit juga. ya, Undur diri. thank you, dadah dan bye-bye. Bye. Keren.